Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita masuk ke materi terakhir kita ya. Semoga masih semangat. Ini materi terakhir di mata kuliah statistika dasar. Jadi kita udah belajar terminologi statistika, terus yang deskriptif, peluang, distribusi peluang, inferensial. Terus kemarin udah regresi dan korelasi. Sekarang tinggal yang analisis varian. Oke. Jadi ANAVA, analisis varian, atau kalian kalau nemu itu dia biasanya nulis juga ANOVA pakai V. Ini adalah analysis of variance, sama aja ya, variance. Nah, kadang ada orang yang nulis ANOVA, ada yang nulis ANAVA, itu sama aja. Ini mirip sama perbandingan dua rata-rata. Jadi kalau kemarin kalian tuh kan ingat nggak kalau uji selisih dua rata-rata itu kan H0-nya antara mu1 sama dengan mu2 gitu ya. Nah, ini kan bisa pakai Z kalau N-nya lebih dari 30, terus sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat ini diketahui known gitu ya. Nah, kalian juga bisa pakai T kalau N-nya kurang dari 30, terus atau sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat ini tidak diketahui atau unknown gitu kan ya. Nah, kalau yang kemarin ini itu kan hanya membandingkan dua buah rata-rata aja, artinya hanya ada dua kelompok data yang kalian bandingin. Nah, ANOVA ini membandingkan beberapa rata-rata secara serempak gitu. Jadi nanti misalnya ada mu1, mu2, terus mu3. Nah, ini kan tidak bisa diselesaikan dengan uji Z atau uji T, tapi diselesaikanlah pakai uji F gitu. Ya. Jadi di sini ANOVA ini pengujian hipotesis dasarnya adalah pakai distribusi F. Nah, sekarang kenapa sih harus ANOVA? Kalian ingat nggak kalau kemarin kita pakai uji T atau uji Z? Nanti kan kita akan punya alfa nih, tipe kesalahan. Ingat tipe 1 kesalahan menolak H0 ketika H0 benar atau alfa, kita akan punya kesalahan. Nah, tapi kalau kita punya nanti misalnya antara mu1, mu2 sama mu3 ini kita mau uji nih, mu1, 2, 3. Kan nanti artinya akan ada alfanya dari sini karena Z sama T cuma bisa 2. Terus ini sama ini ada alfanya dari sini dan ada alfa dari sini sehingga ada 3 kali alfanya atau sebesar ini gitu kalau dihitung ya. Nah, itu artinya kita memperbanyak kesalahan sehingga diminimalisir lah dengan uji serentak atau ANOVA ini uji biasa disebut sebagai uji serentak karena si mu1, 2, dan 3 ini cuma sekali aja dibuat ujinya. Jadi sekali alfanya tuh cuma satu kali alfa. Gitu. Nah, gambarannya misalnya kan kalau tadi 3 berarti kita mau lihat dari mu1, mu2, mu3 ini, yang mana yang sama, mana yang beda gitu ya. Nah, dicobalah kalau pakai uji Z kan 1 sama 2, 1 sama 3, 2 sama 3. Nah, ini ada alfa masing-masing 5%. Nah, dari sini kan berarti tingkat kepercayaannya 95% masing-masingnya. Nah, tingkat kepercayaan keseluruhan, ini kepercayaan keseluruhan kita. Nah, kesalahan keseluruhan kita itu kalau kita 3 kali itu kalau dihitung jadi 14%. Jadi besar sekali, makanya muncullah nanti distribusi F dengan alfa bisa kecil banget, cuman 5% misalnya, alias 0,05, tidak sebesar 14,26 ini gitu. Nah, jadi analisis varian itu ada 2. Sekarang kita belajar yang satu arah dulu, nanti ada yang 2 arah. Jadi ada 1 arah dan 2 arah. Yang pertama, 1 arah itu kita mau selidiki perbedaan rata-rata dari 2 atau lebih populasi, tapi hanya satu faktor aja. Misalnya, faktornya adalah tipe-tipe ban roda itu mempengaruhi kecepatan. Jadi nanti kecepatan mobil misalnya ini kecepatan kendaraan, tipe-tipe ban roda, misalnya saya punya ban tipe 1, ban tipe 2, ban tipe 3. Apakah dari ban 1, 2, 3 ini mempengaruhi kecepatan atau enggak tipe-tipenya kalau saya pakai ternyata
ban 1 sama ban 2 nanti kesimpulannya dia yang sama, artinya nggak perlu capek-capek milih, tinggal yang mana aja yang ada dari 1, 2 ini boleh pilih. Nah, misalnya yang beda ban 3 berarti harus dipertimbangkan, oh ternyata kalau pakai ban 3 tuh beda sendiri. Jadi kita kalau mau yang sama 1 sama 2 gitu. Itu endingnya. Kita mau lihat dari yang 3 ini yang mana yang sama, mana yang beda. Atau temperatur pemanasan, misalnya ada yang 100 derajat Celcius, terus ada yang 200 derajat Celcius, terus 300 derajat Celcius. Yang penting lebih dari 2. Kan kalau cuma 2, ini bisa jadi mu1 sama dengan mu2 aja gitu kan. Pakai Z atau T. Tapi kalau 3 kayak gini kan kita butuh uji F. Nah, asumsinya kalau uji F itu sampelnya harus acak dan independen, populasinya normal, terus populasi punya kesamaan variansi. Ini berarti harus uji dulu sebaiknya biasanya. Cuman di mata kuliah ini kita bisa skip langsung ngerjain uji F-nya. Ini kan harusnya ada uji H0 sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Kalau yang terpenuhi adalah ini berarti variansinya udah sama, berarti boleh lanjut pakai uji F gitu. Kemudian datanya dalam bentuk klasifikasi satu arah. Nah, ini contoh tabel klasifikasi satu arah. Nanti datanya kayak gini nih. Nah, cuman ini kelihatan ngeri aja karena dipakein indeks. Padahal sebenarnya biasa aja ya. Misalnya, ini tadi ban jenis 1, ban jenis 2, misalnya ban jenisnya ada sebanyak C buah jenis ban. Pengamatan ini adalah ulangan. Jadi, kita nggak bisa dari ban 1 kita ambil 1 kali data terus selesai bisa dihitung, itu nggak bisa, harus kita ulang dia. Karena bisa jadi kalau cuma sekali, itu hasilnya mungkin pas lagi error atau apa. Jadi, perlu diulang, misalnya diulang sebanyak, kalau di sini sebanyak N kali. Kenapa ada N1, N2, sampai NC? Ini artinya misalnya ban 1 saya cuma ngecek ngulangin 3 kali, nanti ban 2 ngulanginnya 3 kali juga nggak apa-apa. Ban 3 ternyata ada banyak nih jenis ban saya, banyak stoknya, jadi saya bisa ngulang sampai 5 kali gitu bisa. Makanya di sini dikasih beda-beda N-nya. Tapi kalau N-nya sama ya udah nanti bisa jadi N1 aja keseluruhan bisa. Nah, sekarang ini ada total ini dikasih simbol dot gini. Ini artinya ya udah ini tinggal ini tambah ini tambah ini tambah ini jadilah x1 dot gitu. Kan dia x11, x12, x13 sampai x1n. Yang jalan kan belakangnya ya. Ini yang depannya misalnya ini xij kan i-nya tetap x1, belakangnya 1 2 3 4 jadilah dia dot gitu. Ini adalah sigma j sama dengan 1 sampai n dari si xij. Jadi dot ini artinya belakangnya yang ditambah. Artinya apa? Tetap dia ada di ban jenis 1 tapi ulangannya yang ditambah belakangnya. Ya. Jadi ini adalah ini akan menjadi I-nya. I-nya itu dari I dari 1, 2 sampai C. Nah, J-nya itu ulangan. J sama dengan 1, 2 sampai N gitu. Jadi ini J, jadilah datanya XIJ gitu. Ya. Terus rata-rata ya udah rata-rata ini berarti kalau di sini sebanyak N1 berarti tinggal apa X1 dot dibagi N1 gitu, kayak ngitung rata-rata biasa ya. Nah, yang ditotalin adalah total bannya, total perlakuan atau faktornya, bukan ulangan. Ini kan ulangan ya. Bukan ini yang ditotalin, bukan ini yang ditotalin tapi yang ke sini. Per ulangan. Jadi kalau ternyata nanti dibalik misalnya faktornya ditulis ke kanan, faktor 1 2 sampai C. Di sini ulangan 1 2 sampai N misalnya. Yang kalian sum itu adalah ini. Faktor 1 berapa, faktor 2 berapa, faktor 3 berapa totalnya. Bukan ulangannya. Nah, ini yang tadi ya. Rata-rata sama total. Nah, hipotesisnya itu adalah sama kayak yang Z sama T, cuman di sini X1, X2 sampai mu1 rata-rata 1 sama 2 sampai ke C itu sama, alias semua rata-rata itu sama. Boleh pakai simbol gini, boleh pakai kata-kata gini, boleh juga pakai istilah
tidak ada. Jadi kan sama dengan ini kan artinya tidak ada ya. Tidak ada pengaruh. Artinya nggak ada pengaruhnya mau pakai ban yang mana aja sama aja kok nilainya kan kalau bannya sama ban 1, ban 2 sampai ban ke C sama aja artinya nggak ada pengaruh mau pakai ban mana aja kecepatannya bakal sama kok gitu. Nah kalau H1-nya ini kan H0 alternatifnya itu adalah tidak semua μi sama atau minimal ada satu yang beda gitu. Jadi kan tadi kita punya μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 misalnya ada 3. Minimal kesimpulannya kalau H1 tuh minimal ada satu yang beda dari mereka ini. Atau ada pengaruh antara bannya. Jadi kalau bannya saya ganti, kecepatannya akan berpengaruh karena apa? Karena dia tidak sama gitu. Ini kalau sama apa rata-ratanya sama jadi puncaknya ingat distribusi normal puncaknya ada di rata-rata ada di puncak sama atau H0 diterima ini kalau H0 ditolak atau gagal diterima ya jadi di sini ini rata-ratanya di sini ini rata-ratanya di sini ini rata-ratanya di sini ini nggak sama atau ini dan ini tuh sama tapi minimal ada satu yang beda yang mana yang beda yang ini gitu ya kalau ini kebetulan nggak sama apa namanya nggak sama. Nah sekarang kita mau hitung kan kita ingat nggak kemarin kalau mau uji hipotesis kita kan ada harus punya statistik uji kan statistik uji nanti kita akan bandingkan dengan statistik tabel. Nah sekarang untuk ngitung statistik ujinya perlu melewati tahapan ini gitu. Jadi kita harus tahu dulu variasi total. Jadi kan tadi nah jadi di ANOVA itu kita harus tahu dulu variasi total atau biasa disebut ada istilah jumlah kuadrat total. Ini adalah variasi yang disebabkan oleh total analisis kita. Kemudian ada jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat sesatan sampling atau error gitu ya. Di mana JKT ini total itu adalah jumlah kuadrat perlakuan ditambah jumlah kuadrat error atau sesatan atau sampling gitu ya. Nah, ini nama-nama lainnya aja nih mau pakai yang mana aja bisa ya, nggak masalah. Nah, ini adalah persamaan yang kita pakai untuk menghitung sampai endingnya nanti kita dapat FUG. Kita kan mau cari FUG ya. Nah, FUG itu kita mulai dari sini dulu prosesnya. Ini kelihatan serem, cuman nanti kan nggak perlu dihafalin ya. Yang penting kalian ngerti cara ngitungnya. Toh nanti ya rumus itu tidak perlu dihafal. Yang penting itu ngerti cara ngitungnya. Apalagi lagi online gini, kalian nanti pasti nggak perlu menghafal apapun. Yang penting memahami dan mengerti kalau saya punya kasus kayak gini itu gimana penyelesaiannya gitu kan ya. Nah sekarang ini adalah jumlah kuadrat total. Jadi sebenarnya ini sebenarnya awalnya ini dulu. Jadi total itu kan gini. Total itu adalah XIJ dikurangin X bar. Ini dulu datanya awalnya. Jadi ini kan data setiap data ya. X bar ini rata-rata data. Jadi total itu ada variasi total itu adalah jarak setiap data terhadap rata-rata total. Nah, ini kalau dimanipulasikan, ini kan bisa ditulis XIJ di, di, ditambah gitu ya, ditambah dengan di sini saya tulis X bar, sama aja kan ya? Ini XJ min X bar. Nah, di sini dimasukkanlah X bar I min, berarti sini temennya X bar I gitu. Oke? Nah, ini manipulasi aljabar sederhana aja sih. Manipulasi sederhana aja. Ini sama ini kan habis ya gitu. Nah, jarak antara setiap data dengan ini kan rata-rata level tadi ya, rata-rata perlakuan itu. Perlakuan kita namain yang ban tadi itu, perlakuan atau faktor. Nah, jarak setiap data kita terhadap rata-ratanya itu kan tadi gimana ya saya nulisnya. Nah, ini. Kan tadi kita punya itu kalau di sini faktor
faktor yang pertama atau ban ya, ban kedua, ban ketiga. Ini ada ulangan. Ini berarti kalau ulangan 1 ini 1, X11, X12, X13 misalnya ulangannya 4 kali. Berarti ini X14. Nah, ini kan kalau di total jadi X1 bar gitu ya. Kalau di ini total, kalau rata-ratanya itu adalah X1 X1 dot bar gitu ya. Ini apa? X21, X22, X23, X24, berarti totalnya ini adalah X2 dot, rata-ratanya adalah X2 bar, gitu kan ya? Dan seterusnya. Nah, total itu, variasi total itu adalah, nah, ini X bar tambah, ini ada X3 bar. Kalau kalian punya X1 bar, X2 dot bar, X3 dot bar, rata-rata dari setiap level, ini kalau dirata-ratain ini ditulis X bar gitu. Ya. Jadi ini rata-rata dari rata-rata itu yang namanya X bar. Nah, variasi total itu adalah setiap data XIJ, setiap data dikurangin dengan X bar. Tuh. Nah, kalau variasi perlakuan, perlakuan itu adalah setiap data dikurangin X bar I-nya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, mana dia? Ini dikurangin X bar I-nya. Jadi setiap data ini dikurangin X barnya masing-masing. Ini dikurangin X barnya, ini dikurangin X barnya gitu. Kalau tadi ini kan setiap data dikurangin dengan total. Nah, kalau variasi sesatan, variasi Galat atau sesatan itu adalah setiap kalian punya X bar tadi, X bar I, total level dikurangin dengan rata-rata keseluruhan gitu. Nah, kemudian mereka ini si 1, 2, 3 ini dijumlah kuadratin. Jadilah dia jumlah, ini kan jumlah ya. Jumlah, ini jalan untuk levelnya kalau ada 3 sampai 3. Ini ulangan kalau ada ulangan 4 sampai 4 gitu. Jumlah kuadrat dari total, jumlah kuadrat dari sesatan, jumlah kuadrat dari perlakuan gitu. Sehingga kita dapatlah rumus JK masing-masing gitu. Nah, ini gambarannya. Misalnya tadi ini adalah ban jenis 1 gitu ya. Ini ban jenis 2. Gitu, ini ban jenis 3. Nah, ini adalah rata-rata total, yang garis merah ini rata-rata total, semua data ini ditambahin jadi rata-rata. Nah, kalau yang merah yang putus-putus ini itu adalah rata-rata khusus untuk yang garis 3. Adanya di titik ini. Misalnya ini angka ya. Misalnya ini nilainya berapa tadi? Misalnya ke sini ini 1, 2 rata. Nah, jarak dari setiap setiap data ke rata-rata total ini namanya jumlah kuadrat total. Jarak setiap data ke rata-rata grupnya ini namanya jumlah kuadrat perlakuan. Jarak setiap rata-rata ke total umum ini namanya jumlah kuadrat sesatan. Ya. Nah, sehingga inilah jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total. Kemudian ya total itu artinya semua data dikurangin rata-rata ya, ditambahin. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan, ini rumus yang tadi cuman untuk mempermudah, kalau diturunin, nanti kalau kalian penasaran ini bisa diturunin, ini hasilnya sama, lebih gampang pakai NI ini. Sama aja sebenarnya jumlah kuadrat. Jadi sigma NI XI bar min X bar. Ya. Nanti kalau di contoh soal baru terasa ini gampang. Terus muncullah KTP, kuadrat tengah KTP. Kuadrat tengah perlakuan. Ya, dapatnya dari mana? Dari jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas. Derajat bebas itu kan dikurangin 1 ya. Jadi kalau kalian tadi perlakuannya jenis bannya ada 3, berarti 3 kurangi 1 gitu. Ya. Jadi KTP kuadrat tengah itu adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Nah, kalau perlakuan itu kan antara setiap data dengan
setiap data dengan rata-ratanya. Kebalik sih, sorry. Setiap rata-rata yang tadi tuh, maaf. Setiap rata-rata dengan rata-rata perlakuan dengan rata-rata total itu namanya perlakuan. Maaf, kebalik. Kalau setiap data ke setiap rata-rata perlakuan itu namanya error atau sesatan. Kebalik tadi ya, maaf. Ini tempatnya kebalik. Rata-rata ini namanya perlakuan. Kalau data ke rata-rata ini namanya sesatan. Kebalik, maaf. Nah, mana tadi? Total, ini rata-rata. Nah, berarti galat ini sebenarnya bisa, kalau bagian ini bisa nggak usah dihitung, tinggal kan tadi JK total itu adalah JK perlakuan ditambah JK sesatan. Berarti JK sesatan tuh tinggal JK total yang kalian dapat dikurangin dengan JK perlakuan gitu. Ya. Sama kayak perlakuan, kuadrat tengahnya tinggal dibagi dengan derajat bebas. Nah, berarti kan kalau yang galat antara setiap data dengan selisih antara setiap data dengan rata-rata setiap grup. Nah, statistik ujinya itu adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah sesatan gitu. Nah, sekarang untuk mempermudah kalian bisa pakai yang namanya tabel ANOVA atau tabel ANAVA ini. Jadi ini adalah antar perlakuan atau antar faktor atau biasa disebut tadi perlakuan gitu ya. Ini adalah sesatan, sama aja namanya, ini hanya nama aja. Derajat bebas. Nah, misal tadi kan kita punya C-nya, kita punya bannya ada 3, terus ulangannya kita ulang sebanyak 4 kali. Berarti kan ke sini 4, ke sini 3, total kita adalah N dikaliin C sama dengan 12. Makanya di sini tuh N-1-nya adalah 12-1. Nah, di sini kan ulangan perlakuan kita bannya tadi, bannya ada 3 dikurangi 1 gitu. Nah, yang ini kan sama dengan 2, ini sama dengan 11. Ini sisanya tinggal 11. Ini tinggal berapa jadinya? 11 dikurangi 2 atau N kurangin C gitu. N-nya 12 dikurangin, karena ini ada plus kan ya di sini. Di sini tandanya plus. Jadi perlakuan tambah sesatan itu sama dengan total. Jadi ini 12 kurangin 1 itu kurangin 3 itu adalah berapa? 9. JKP pakai rumus yang tadi, JKS pakai rumus yang tadi, JK total pakai rumus yang tadi. Ini sebenarnya bisa dihitung pakai JK total dikurangin JKP kan ya. Kemudian kuadrat tengah tinggal perlakuan ini dibagi DB, perlakuan ini dibagi DB, dapatlah kuadrat tengah perlakuan sama sesatan. Ini tidak perlu dihitung karena tidak dipakai. Tinggallah FUG itu tinggal yang ini dibagi yang ini. Kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah sesatan. Nanti hasilnya FUG itu kita akan bandingin sama F tabel. Udah belajar tabel F kan kemarin ya. Itulah gunanya kita harus belajar dulu di kemarin tuh nilainya selalu positif. Ingat kurva F itu di sini 0, nilainya ada di sini gitu ya. Jadi pasti nilainya positif. Kalau sampai dia negatif pasti salah ngitungnya. Lihat aja itu jumlah kuadrat. Kalau kuadrat kan nggak mungkin negatif. Oke, nah ini contoh. Contohnya, sebagai manajer produksi, kita melihat kinerja mesin. Jadi saya punya mesin ini ada 3. Melihat bagaimana sih rata-rata waktu pengisian. Jadi ini adalah waktu mengisi oleh masing-masing mesin. Kita mau lihat apakah ada perbedaan rata-rata dari ketiga mesin. Kita mau lihat mesin 1, 2, 3 ini ada beda atau enggak. Kalau ternyata sama aja, ya udah bebas pakai mesin mana aja, sama aja hasil pengisiannya. Gitu. Kalau ternyata beda, berarti harus dicek mesin yang beda itu kenapa, apakah dia bagus, apakah dia udah rusak, apakah jelek gitu. Jadi di sini kita mau H0 kita apa? H0-nya adalah mu mesin 1 sama dengan mu mesin 2 sama dengan mu mesin 3. H1-nya apa? H1-nya ada apa? Minimal ada satu jenis mesin yang beda gitu. Minimal ada satu yang beda. Bisa 1 dengan 2 yang beda, 1 dengan 3 yang beda, 2 dengan 3 yang beda, atau 3-3-nya beda. Nah, sekarang kita cara gampangnya kita bikinin tabel gini untuk hitung rata-rata dan totalnya. Tadi kan ada mesin ya, mesin 1, 2, 3.
ketiganya itu diulang yang sama, ngitungnya sama-sama 5 kali. Ini adalah ulangannya. Ini ulangan. Nah, ini total. Jadi ingat totalnya itu yang ditotalin adalah total mesin 1, total mesin 2, total mesin 3. Bukan ini, bukan ulangan yang ditotalin, tapi mesinnya. Jadi kalau ternyata nanti nulisnya dibalik, mesin 1, mesin 2, mesin 3, kalian jangan keliru. Misalnya di sini ulangan 1, 2, 3, jangan totalin ke sini, ini jangan totalinnya ke bawah. Jadi mesin totalnya berapa gitu. Ya. Nah, ini totalnya tinggal 25 tambah 26 tambah 24 dapatlah ini. Nah, ini kalau ditulis kan sebenarnya X1 dot sama dengan 124,65. Karena tadi simbol aja jadi kelihatan ngeri. X2 dot sama dengan 113,05. X3 dot sama dengan 102,95. Rata-ratanya tinggal 124 dibagi berapa ulangannya 5, dapatlah 24. Jadilah X1 dot bar itu adalah 24,93, X2 dot bar adalah 22,61, X3 dot bar sama dengan 20,59. Nah, X bar itu adalah ini yang dirata-ratain, dapatlah 22,71. Jadi ini tambah ini dibagi 3, dapatlah. Kemudian ya udah, tinggal kita hitunglah apa namanya JK-JK-nya. JKP itu tadi apa? JKP rumusnya itu kan adalah ya tadi N, apa tadi simbolnya? N apa C ya? N atau C? Nah ini. Jadi JKP itu adalah sigma NI I sama dengan 1, setiap data dikurangin barnya. Jadi tinggal kita mana JKP itu adalah sigma I sama dengan 1, ada berapa tadi jenis mesinnya? Ada 3 sampai 3 dari NI kali XI dot bar dikurangin X bar gitu. Nah, ini kan artinya karena N1, N2 sama N3 itu sama-sama diulang 5 kali, ya kan? Jadi bisa dia keluar nih N-nya nih. Jadi 5 atau gini. Nah, jadi di sini kan sebenarnya kita bisa tulis gini, N1 itu adalah X1 dot bar dikurangin X bar. Itu kan ditambah N2 X2 dot bar dikurangin X bar. Ditambah yang ketiga. Yang ketiga gitu ya. Sehingga karena ini sama-sama 5 dan 5 makanya di sini 5-nya keluar. Jadi 5 dikali X1 bar, tinggal masukin X1 bar dikurangin X bar kuadrat. Jangan lupa ada kuadratnya nih, maaf. Ini kuadrat. Ya, kuadrat. Kalian pause dulu videonya, terus habis itu kalian coba hitung. Nanti biar cocokin. Kemudian dapatlah kita JKP segini. Kalau JKT itu semua data dikurangin rata-ratanya. Jadinya gimana? JKT itu kan tadi JKT, mana JKT? Nah, JKT itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai 3, terus ulangannya J sama dengan 1 sampai 5 kali ulangan, XIJ dikurangin X bar dikuadratin. Jadinya I-nya 1, J-nya 1, jadi apa? X11 kurangin X bar dikuadratin. Sampai semuanya, sampai 3 kali 5 ada 15 kali, berarti sampai X 3 yang kelima dikurangin X bar dikuadratin. Alias apa? Alias semua data yang tadi 25 mana nih? 25,4 dikurangin X bar. Ini kurangin X bar kuadrat. Dapatlah hasil yang ini. Ya. JKT. Gampang sebenarnya hitungnya, yang penting harus teliti dan pelan-pelan. Rumusnya sama sekali nggak ada yang perlu dihafalin. Yang penting tahu kalau rumus ini mau dipakai di mana gitu aja. JK total, JK sesatan ini boleh nggak dihitung, tinggal hitung aja. JK sesatan adalah JK total dikurangin JK perlakuan. Tadi berapa? 58,2, 47,1. 58,2 dikurangin 47,1, jadilah sekitar 11,1. Tinggal cari KTP
JKP dikurangin 3 kurangin 1, KT sesatan itu adalah 15 dikurangin 3, 12. Ya. Terus tinggal dimasukin deh ke tabel ANOVA biar gampang kelihatan. Jadilah F ujinya, F statistik ujinya adalah KTP ini dibagi dengan KTS ini. Dapatlah 25,60. Tinggal buka tabel F. Tabel F-nya itu kan kalian punya di sini ada DB1, di sini DB2 gitu ya. Tinggal cari DB1 di sini. DB1-nya DB1 siapa? Aduh maaf. DB1-nya DB1 siapa? Kan tadi ini antara perlakuan dengan sesatan. Berarti ini akan jadi DB1, ini akan jadi 2. Perlakuan dengan sesatan. Jadi antara 2 dengan 12. Ini yang jadi 1, ini yang jadi 2. Jadi cari di tabel F, DB1 di sini cari angka 2, di sini cari angka 12. Dapatlah angka di sini 3,89. Buka lagi tabel F yang kemarin ya. Nah, sekarang 3,89 F kita tadi kan 25,6 ini ya. Ada di sebelah kanan, di sebelah sini 25,6. Jadi keputusannya adalah ada dalam daerah H0 ditolak. Sehingga tolak H0 berarti tidak semua sama atau minimal ada satu yang sama. Ya, tidak semua sama atau minimal ada satu yang beda. Sementara tadi mesin 1, 2, 3 itu nggak semuanya sama, minimal ada satu yang beda. Gitu ya. Nanti di video kedua kita akan belajar yang dua arah dengan konsep yang sama serupa, cuman bedanya tadi nggak cuman satu mesin, kan tadi tuh pakainya satu mesin ya, satu jenis mesin. Jadi ini ada mesin jenis-jenis mesin, misalnya nggak cuma jenis mesin yang mempengaruhi waktu pengisian, tapi ada juga temperatur misalnya. Jadi di sini ada mesin sama temperatur. Nah, itu bedanya dua arah itu. Dengan ngitungnya sama kok nanti. Ya, semangat.